Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanzil Maulana Habib dari SMP Negeri 10 Kota Serang, kelas 7G. Kali ini saya akan mendeskripsikan keberagaman budaya di Indonesia. Beragam kebudayaan khas di setiap provinsi di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Secara geografis, Indonesia terletak antara benua Australia dan Asia, dan antara Samudra Hindia dan Pasifik. Dan secara astronomis, Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia punya dua musim, yaitu musim kemarau dan juga musim hujan. Negara kita ini disebut dengan negara kepulauan karena terdiri banyaknya pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi di Indonesia, dari Sabang hingga Merauke. Apakah kamu tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Yap, ada 34 provinsi di Indonesia. Dari 34 provinsi itu, kita akan membahas tentang keberagaman budaya di Maluku. Provinsi Maluku merupakan sebuah provinsi kepulauan yang merupakan gugusan pulau-pulau kecil yang berjumlah 1.392 pulau. Provinsi dengan ibu kota Provinsi Kota Ambon ini berbatasan langsung dengan Laut Saram di sebelah utara serta Lautan Indonesia dan Laut Arafura di sebelah selatan. Kali ini kita akan membahas makanan khas Maluku, pakaian adat Maluku, hari besar keagamaan Maluku, arsitektur mayat Maluku, bahasa daerah Maluku, senjata tradisional Maluku, dan alat musik dan tarian adat Maluku. Yang pertama adalah makanan tradisional Maluku yang bernama sinole. Sinole adalah makanan khas Papua, Sulawesi, dan Maluku yang terbuat dari sagu dan kelapa parut. Sinole memiliki rasa gurih, manis, dan hambar dengan tekstur gulai-gulai kasar dan berwarna coklat. Tidak. Sinole biasanya disajikan pada acara tradisi makan bersama atau festival budaya. Sinole cocok disantap dengan berbagai lauk pauk seperti ikan kuah kuning, tumis bunga pepaya, atau sambal terasi. Sinole paling pas dinikmati selagi hangat, dipadukan dengan teh tawar atau kopi pahit. Di daerah pesisir selatan Papua, kadang ulat sagu dicampurkan dalam pembuatan sinole yang menambah cita rasa sinole menjadi gurih dan semakin bergizi. Yang kedua adalah pakaian adat Maluku yang bernama baju cele. Baju cele adalah pakaian adat tradisional dari Ambon, Maluku, yang berbentuk seperti baju kurung. Pakaian ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut: bermotif garis-garis geometris atau kotak-kotak kecil, berwarna-warna cerah, biasanya merah, panjangnya hingga pertengahan pinggul, berbentuk I di bagian leher, lengannya bisa panjang. Pakaian adat pemerintah Kota Ambon. Baju cele biasanya dipadukan dengan kain sarung yang warnanya tidak jauh berbeda. Untuk perempuan, baju cele juga dikombinasikan dengan kain salele dan diberi aksesoris berupa lenso. Baju cele digunakan dalam berbagai upacara adat di Maluku, seperti acara pelantikan raja, acara cuci negeri, acara pesta negeri, acara panas vela, upacara pernikahan. Warna baju cele dapat mencerminkan kedudukan pemakaiannya. Misalnya, perempuan yang belum menikah biasanya menggunakan baju cele berwarna merah, sedangkan perempuan yang sudah menikah menggunakan warna hijau. Pakaian adat merupakan warisan budaya yang mencerminkan nilai-nilai tradisi dan merupakan salah satu kekayaan suatu bangsa. Yang ketiga adalah hari besar keagamaan di Maluku dan upacara adatnya. Salah satu hari besar keagamaan di Maluku adalah Hari Raya Waisak. Selain itu, hari besar keagamaan di Maluku juga terdapat beberapa upacara adat. Di antaranya, upacara Rujena, upacara adat yang dilakukan oleh suku Nuala untuk anak laki-laki yang sudah beranjak dewasa. Yang kedua, upacara Fagnia Kidabela. Yang ketiga, upacara Sasi. Yang keempat, makan patita. Yang kelima, obor patimura. Yang keenam, upacara suci negeri Soya. Secara demografis, agama-agama yang dianut oleh penduduk Maluku adalah
Islam 52,67%, Kristen Protestan 39,63%, Kristen Katolik 6,85%, Hindu 0,39%. Yang keempat adalah rumah adat Maluku dan arsitektur khasnya. Baileo adalah sebutan untuk rumah tradisional orang Maluku. Salah satu wilayah di mana bangunan ini masih terpelihara dengan baik adalah di Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah. Rumah Baileo tidak difungsikan sebagai rumah tinggal, melainkan hanya digunakan pada pelaksanaan pada acara adat atau keagamaan. Bentuk rumah Baileo berbentuk rumah panggung atau rumah berkolong dengan denah persegi panjang. Bahan: rumah Baileo terbuat dari kayu, papan, dan daun mulia untuk atapnya. Penggabungan: rumah Baileo tidak menggunakan paku, melainkan menggunakan pasak kayu dan ikat bermutu. Ukuran: rumah Baileo memiliki ukuran yang besar. Tinggi: rumah Baileo memiliki ketinggian sekitar 2 meter. Tangga: untuk masuk ke dalam rumah, pengunjung harus melewati tangga berukuran sekitar 1,5 meter. Konsep: rumah Baileo memiliki konsep terbuka tanpa dinding. Bagian: rumah Baileo terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian bawah atau kolong, bagian tengah, dan bagian atas atau atap. Ornamen: rumah Baileo memiliki ukiran bulan, bintang, dan matahari di atapnya dengan warna merah, kuning, dan hitam. Yang kelima adalah bahasa khas dari Maluku yang bernama Melayu Ambon. Bahasa Melayu Ambon adalah bahasa Kreol yang digunakan di Pulau Ambon dan pulau-pulau di Maluku lainnya. Bahasa ini merupakan dialek dari bahasa Melayu standar. Bahasa Melayu Ambon memiliki peran penting sebagai bahasa penghubung antar daerah di Maluku. Bahasa ini juga digunakan sebagai bahasa perdagangan di Kepulauan Kei, Kepulauan Banda, Kepulauan Watubela, Pulau Buru, hingga Kepulauan Aru. Untuk mendukung peran bahasa Melayu Ambon, Kantor Bahasa Provinsi Maluku menerbitkan Kamus Dwi Bahasa Melayu Ambon Indonesia. Kamus ini memuat kosakata, tradisi, upacara adat, tarian tradisional, dan makanan tradisional. Yang keenam adalah senjata tradisional dari Maluku. Senjata tradisionalnya adalah parang salawaku. Parang salawaku adalah senjata tradisional Maluku yang terdiri dari 2 bagian, yaitu parang atau pisau panjang dan salawaku atau perisai. Parang salawaku memiliki beberapa fungsi di antaranya. Parang salawaku digunakan untuk berperang melawan penjajah dan pada masa penjajahan. Parang salawaku juga digunakan untuk berburu. Parang salawaku digunakan sebagai pelengkap tarian perang tradisional Cakalele. Dalam tarian ini, penari pria membawa parang di tangan kanan dan salawaku di tangan kiri. Parang melambangkan keberanian, sedangkan salawaku melambangkan perjuangan untuk mendapat keadilan. Bagi masyarakat Maluku, parang salawaku merupakan simbol kemerdekaan rakyat. Yang ketujuh adalah alat musik tradisional dan tarian adat tradisional dari Maluku. Alat musik tradisional berupa tifa. Tifa adalah alat musik tradisional Indonesia yang berasal dari Papua dan Maluku. Tifa merupakan alat musik ritmis yang dimainkan dengan cara dipukul menggunakan telapak tangan atau gaba-gaba. Tifa memiliki bentuk yang menyerupai gendang dengan bagian tengah yang dilubangi dan ditutup dengan kulit hewan. Tarian adat Maluku berupa tarian Katreji. Tarian Katreji adalah tarian tradisional dari Maluku yang dilakukan secara berpasangan antara wanita dan pria. Tarian ini memiliki ciri khas yang menyerupai tarian khas Eropa karena dipengaruhi oleh budaya bangsa Portugis dan Belanda yang pernah datang ke Indonesia. Berikut adalah beberapa penjelasan mengenai tarian Katreji. Tarian Katreji sudah bangsa Portugis dan Belanda datang ke Indonesia. Setelah mereka meninggalkan Indonesia, masyarakat Maluku menyesuaikan tarian ini dengan kebudayaan lokal. Tarian Katreji memiliki ciri khas yang ceria dan bersemangat. Penari wanita biasanya mengenakan kebaya panjang, rok panjang, dan hiasan bunga-bunga di kepala. Sedangkan penari pria mengenakan baju panjang dan celana panjang. Tarian Katreji biasanya diiringi musik yang tepat, seperti ukulele, suling bambu, dan tifa.
Tarian Katreji sering ditampilkan pada acara-acara perayaan hari besar, penyambutan tamu, pernikahan adat, dan pentas seni di sekolah-sekolah. Tarian Katreji memiliki makna sebagai tarian pergaulan masyarakat, terutama para muda-mudi.